Pembahasan Al-Futuhat Al-Makkiyah ya, kita lanjut ya sampai pada maqalah ya. Qala musannif rahimakumullah wa fi hadat tajalli ya wa fi hadat tajalli, dan pada tajalli ini ya, tajalli itu kenyataan ya, seperti alam semesta ini tajalli kenyataan ya, tajalli atau madhar wujudul haq itu. Jadi alam semesta termasuk diri kita ini wujud tajalli, wujud kenyataan dari wujudul haq ya. Jadi kita ini makhluk, jangan sampai salah memahami ya. Kita ini makhluk hamba gitu. Tapi ketika dieksplor ke dalam hakikatnya, oh kita ini sebagai tajallinya. Jadi tetap kita ini hamba, jangan lantas seperti pemahaman yang pernah terjadi ketika memahami hakikat diri, oh hakikat diri, oh berarti saya Allah dong. Ya ini yang salah gitu. Jadi ya kita ini hamba. Ya hamba itu ya baru gitu. Tapi ketika digali, dikaji tentang hakikat alam semesta, tentang diri kita, kita sadar, oh kita ini tidak ada menjadi ada. Nah ketika ada wujud, bahasa Jawa gembleger ini namanya tajalli. Ya, karena dulunya tidak ada, sekarang ada. Yang tidak boleh wujud tajalli ini ya, mencampur aduk, ngaku Allah misalkan, ini yang salah gitu. Tetap dia hamba. Nah, maka mukhalafatul khawadis ini sebagai pembatas, jangan sampai setelah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat, kalau dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak kuat, itu akan tergelincir tadi. Mengaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku sebagai gusti, padahal dia kalau gak makan ya lapar, dia ngentut ya, dia ya kencing nah, itu. Karena itu sifat-sifat kemakhlukan ya. Kenapa sampai muncul pemahaman seperti itu? Karena dia tidak paham konstruksi ya, keilmuan dan konstruksi bagaimana memahami hakikat secara tepat. Ya'lamu mengetahui, al-mukasyifu orang yang memperoleh ilmu mukasyafah. Jadi dilalahnya penjelasan tadi dalam Durrun Nafis terkoneksi nyambung dengan yang ada di Al-Futuhat. Kita tadi diajarkan, disampaikan tentang tauhid al-kasfi, istilah lain ya. Atau istilah lain tauhid mukasyafah. 4 tauhid tadi. Setelah kita paham teorinya tadi, oh tauhid af'al seperti ini, asma seperti ini, sifat ini dan ini. Nah, maka ya'lamu mukasyif, kita termasuk orang yang memperoleh anugerah mukasyafah. Oh hakikatnya begitu toh gitu. Jadi ya'lamu al-mukasyif, mukasyif itu orang yang belajar ilmu mukasyafah. Mengetahui apa? Asrorul manazili, rahasia manazil ya. Manazil itu ya kedudukan. Jadi orang yang memperoleh anugerah asror ini itu akan diberikan kemudahan ya, pengetahuan yang sumbernya dari Allah untuk mengetahui tingkatan-tingkatan rahasia manazil ini. Oh dia sampai ini, dia sampai ini gitu. Oh pemahamannya dia baru ini, oh sampai ini. Atau dalam pengertian manazil di wilayah rohani ya,
Karena di wilayah rohani kan juga ada kedudukan sebagaimana yang disebutkan di awal, ya, ada tingkatan aulia, ya. Ada kutub, ada imamani, ada autad, gitu. Kemudian ada abdal. Ini struktur kewalian. Gitu. Wal makomat dan makomat. Makomat itu tingkatan-tingkatan. Contoh, ada tingkatan mubtadi, pemula. Oh, dia baru memahami teori-teori dulu, gitu. Jadi pemula batasannya itu memahami teori. Memahami teori bisa utuh, ya, dan paham, ini sudah bagus. Gitu. Kemudian naik lagi setelah dia paham teori, kemudian dzikir, riyadhah, mujahadah, berproses, gitu. Naik menjadi mutawassid. Oh, dia mulai merasakan. Oh, praktek tauhidul af'al itu seperti ini. Tauhid asma seperti ini. Tauhid sifat seperti ini, zat seperti ini. Dia merasakan. Ini sudah masuk mutawassid. Kemudian makom yang berikutnya muntahi. Muntahi itu ya sudah merasakan ya hakikat la maujuda illallah. Itu. Nah, tentu ini perlu sadar makom. Kalau kita makomnya masih mubtadi, ya jujur aja. Gitu, enggak usah aneh-aneh gitu. Ya, sebab kadang orang ya belajar, ini kan ilmunya wali ya. Belajar ilmunya wali baru paham, kemudian ngaku-ngaku wali. Ini yang repot. Padahal baru belajar teori ilmunya gitu. Gitu. Jadi kita perlu adab, perlu tawadhu gitu. Tidak boleh ngaku-ngaku atau mendudukkan diri ya, pada suatu makom yang bukan makom kita. Orang-orang muhakkikin yang tahqiq itu dia dipandang rendah di hadapan manusia, itu enggak apa-apa. Bagi dia enggak penting. Yang penting itu dia memiliki zuhd, memiliki kemesraan, dan cukup Allah yang tahu. Ini muhakkikin. Jadi mengabaikan perhatian manusia. Tapi kalau orang yang masih syariat tok, ini yang diperhatikan kan perhatian manusia. Ini bedanya itu. Nah, maka orang-orang yang pada makom ini akan kelihatan, oh dia masih kalau nggak dipuji nggak semangat. Oh berarti ya makomnya awam. Gitu. Oh dia sudah nggak perlu pujian, gitu. Ar-ruhaniyah yang bersifat ruhani. Jadi makom yang bersifat ruhaniyah, ya bersifat batin, ya. Wa asrarul ahadiyati, dan rahasia keesaan. Ini rahasia keesaan. Nah, ini kalau semakin mendalam dalam praktek ilmu tasawuf yang hakikatnya dan praktek torekohnya, itu asrarul ahadiyat itu dirasakan. Ya. Ada zikir yang disebut ahadiyatud dzat, itu ada di Naqsabandiyah, itu ada zikir ahadiyatud dzat, itu ada. Gitu. Orang yang istiqomah pada ya zikir, ada ilmu, ya suatu ketika ya memperoleh anugerah asrul ahadiyat, ini ya satu kenikmatan yang luar biasa. Wal kamil, dan orang yang sempurna. Kamil itu ya rohaninya itu kamil, ilmu lahiriahnya dan ilmu batiniahnya itu sempurna. Itu baru disebut kamil. Kalau syariatnya belepotan, ya sekalipun hakikatnya bagus, ya belum kamil.
Disebut kamil mukamil itu ya ilmu syariat lahiriahnya menguasai, mengamalkan, ilmu batiniahnya juga menguasai, mengamalkan. Maka disebut kamil mukamil. Kalau tidak, ya tidak layak menyandang martabat kamil mukamil. Baca Quran belepotan, ya, syarat rukunnya sholat nggak paham, gitu. Ya belum kamil mukamil karena ada nakes. Ya, kamil mukamil ini orang yang sudah sempurna dalam pemahaman ilmu lahir dan batin dan tetap dalam koridor syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal akmal, dan akmal itu ya paripurna, sempurna. Allah hasabil istidad, ini Allah hasabil istidad sesuai dengan persiapan masing-masing. Nah, apa maksud ala hasabil istidad? Nah, analognya sederhana, seperti gelas yang di depan saya. Air yang ada di dalam gelas, ya, air putih ini akan kelihatan jernih apabila ya gelasnya itu bening dan jernih, sehingga apa yang di dalam air itu semua nampak, kelihatan. Gitu. Kalau air ini setengah keruh, misalnya kayak air kopi, maka apa yang ada di dalam gelas ini tidak nampak karena keruh. Atau misalnya ya air teh, ya dia agak kecil-kecilan tapi dia agak keruh juga, yang ada di dalamnya juga tidak bisa terlihat. Lah, ibarat warna dalam air tadi ya seperti kopi, kemudian ada air susu, ada air teh. Ini kalau diibaratkan diri kita, itu nafsu kita. Kalau dominasi nafsu kita masih gede, ya masih mengikuti hawa nafsu, ya ibarat ya kopi tadi dalam kondisi gelap gulita. Nah, kopi ini campuran dari apa? Ya gula, ya kopi, dan air. Jadi awalnya airnya jernih, tapi karena kemasukan kopi dan gula akhirnya jadi hitam. Terus bagaimana proses supaya bisa terpisah lagi? Caranya kopinya digodok, ditutup, kemudian menguap. Terjadilah pemilahan. Yang nempel ditutup, uap menjadi air putih. Itu ibarat seorang salik yang hatinya gelap gulita mengikuti hawa nafsu, supaya bisa bersih lahir batin ya harus riyadhah mujahadah. Bisa dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa ngerowot, atau puasa-puasa yang sesuai syariat, ya. Untuk apa? Untuk menundukkan dominasi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ya, selain tirakat riyadhah tadi juga zikir. Zikirnya ya kalau tidak nafi isbat ya ismudat. Untuk apa? Membeningkan hati yang sebelumnya itu dipenuhi dengan kecintaan duniawi dan materi. Dengan zikir itu lambat laun hati menjadi jernih, menjadi bersih, sehingga suatu saat kalau kita istiqomah, ya, itu akan terasa. Jadi lambat laun menjadi jernih. Ya. Maka pada saat kita merasakan kejernihan ini, istiqdad ini, baru kita bisa memperoleh
asror ilahiyah gitu. Jadi kalau ada orang ngaji tasawuf ya paham teori tapi tidak diriadoi, asrornya sulit untuk bisa dirasakan gitu. Maka harus ada keseimbangan, ya zikir yang istiqomah, riyadhah mujahadah, dan ngaji ilmu. Ya ini juga penting supaya ngerti petanya gitu. Maka ala hasabil istiqdad ini melihat ke dalam diri kita, kira-kira kita ini kok saya nggak ngerasain anwar-anwar itu ya gitu. Ya karena ya riyadhah untuk menundukkan hawa nafsu nggak ada, zikir untuk membeningkan hati juga nggak ada. Ya kalau nggak ada ya bagaimana mau bersih? Ya ibarat ikhtiar membersihkan gelas nggak ada. Jadi yang paling parah ini apa? Gelasnya itu sudah kotor, ditambah air di dalamnya kotor lagi. Nah, perjalanan seorang salik itu dalam proses membersihkan gelas dan membersihkan air yang ada di dalamnya. Itulah akan terasa memperoleh asror ilahiyah nanti ya pada saat gelas ini menjadi jernih, ya, airnya bening, ya, baru akan kelihatan oh itulah yang disebut dengan asror ilahiyah. Fahada wazhu minal wujuh allati sakon adatul huruf min ajli fa'mal alaihi. Dan ini merupakan dari ya salah satu aspek yang telah ya dijelaskan di awal tentang rahasia huruf itu. Jadi ternyata huruf-huruf ini memiliki asror, memiliki rahasia. Fa'mal alaihi, maka lakukannya. Termasuk la ilaha illallah ini kalau dihitung ilmu huruf ya ketemu gitu. La ilaha illallah. Kenapa kok 165? Ternyata ada hitungannya. Lam berapa, alif berapa, lam berapa, ketemunya 165. Ini salah satunya itu. Nah, kemarin Imam Ghazali membongkar rahasia huruf secara detail. Ini luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa in kana sama wujuhun akhar. Nah, andai di sana ada bentuk lain, fal yattaku lau amil ta'ala hada wal miftahul awal. Ya. Kemudian Anda mengetahui atas masalah ini, maka itu termasuk al-miftah al-awal, yaitu pembuka hijab yang pertama. Itu. Jadi bertingkat-tingkat ini hijabnya. Wa min huna tan fatihul lakal asur adat, dan dari sana Anda akan terbuka rahasia-rahasia memahami hitungan wa arwahaha dan ruhnya, wa manazilaha dan kedudukannya. Fa inal adat sirrun min asrorillah fil wujud. Adat ya, hitungan angka itu rahasia ya, salah satu rahasia Allah dalam wujud itu adat hitungan ya, adat mulai dari hitungan 1, 2, 3 ternyata itu ada asror ilahiyah. Zoharo nyata fil hadratil ilahiyah dalam hamparan ketuhanan bil kuah ya, dengan kuah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada hadis Nabi, inna lillahi tis'atun wa tis'in. Inna lillah, sesungguhnya itu milik Allah. Ya, tis'atan wa tis'in, ada 9 wa tis'in dan 99. Isman nama mi'atan 100 illa wahidan, kecuali satu ya. Jadi Allah itu memiliki nama 99 kecuali satu. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mencari yang satu tadi ya,
dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Jadi 99 itu nama-nama Allah, tapi ada satu yang tersembunyi. Nah, barang siapa yang bisa menemukan yang satu ini, ya artinya dengan kata lain ma'rifah. Ma'rifah itu berarti sudah mendapatkan jannah, ya surga di dunia dan surga di akhirat nanti. Itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, inna lillahi sab'ina alfa hijabin. Allah punya 99 nama. Nah, yang kedua, inna lillah, sesungguhnya milik Allah sab'ina 70.000 ya, hijabin. Sab'ina alfa hijabin. Ternyata Allah ini memiliki hijab 70.000. Jadi bisa dibayangkan untuk mengenal Allah itu perlu perjuangan, karena ada hijab 70.000, sab'ina alfi hijabin. Nah, ini yang harus kita pahami, peta perjalanan menuju Allah. Ada hijab 70.000 ini yang harus kita singkap tire-tirenya. Itu ila ghairi dzalik. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya memberikan pencerahan kepada kita, ya, tentang perjalanan seorang salik, ya, setelah paham ilmu mukasyafah, ya, kemudian dia riyadhah mujahadah, akan merasakan asrar ilahiyah dan bisa memahami, ya, aspek-aspek ruhani. Dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, ya, ternyata Allah memiliki 99 nama. Itu, dan di Durun Nafis tadi juga sudah dijelaskan 99 nama ini, ya, mengerucut kepada 2 nama, yaitu Jalal dan Jamal. Ya, Jamal disimbolkan dalam kalimat Ar-Rahman, sedangkan Jalal disimbolkan dalam sifat Ar-Rahim. 99 kalau dikelompokkan mengerucut ke situ. Ada Ar-Rauf, ada Al-Qahar. Al-Qahar ini Jalal. Sedangkan yang sifatnya lembut, halus, kasih sayang, ini masuk ke Ar-Rahman. Itu dah. Kemudian, ya, ada penjelasan di paling bawah ini. Wa fil alam marwadbit ma tantadbidu bil asrar. Wa fil alam, di alam semesta ini, ya. Warwabit, rawabit ini media. Contoh, ya, alam semesta ini termasuk rawabit, ya, atau robito. Contoh di dalam tarekat itu ada robitoh dengan guru. Ya, ini kenapa harus robitoh? Ya karena untuk memahami hakikat. Oh, saya dapat ilmu ini ya dari guru. Guru ini dapatnya dari, nah, sumbernya dari, dilacak terus. Ya pasti semuanya kembali kepada Allah. Ini namanya rawabit. Contoh lagi, wujud kita sekarang ada. Menjadi ada ini robitohnya siapa? Ya bapak ibu kita. Itu. Ini robitoh. Kemudian bagaimana pandangan kita dalam memandang bapak ibu? Oh ya, setelah digali, dieksplor, oh iya. Ya hakikatnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di dalam alam dan segala yang terkait rawabit, ya, robitoh tadi, kalau digali, dipahami, maka akan muncul asror, rahasia. Akhirnya ngerti, oh hakikat bapak ibu, oh hakikat guru. Gitu. Nah,
Akhirnya ketemu. Wa tanalu bi sa'adah, dan Anda akan memperoleh yaitu kebahagiaan fi daril qarar, di kampung yang kekal, yang tetap. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menguatkan ya apa yang sudah kita pelajari, kita kaji. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah dapat memahami, mengamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.